episode sebelumnya, kita berhasil bertahan hidup di Ocean Only ini selama 300 hari. Tapi kali ini, aku akan lanjutkan sampai 400 hari. Ya, jangan lupa kasih aku kekuatan subscribe dan lonceng ajaib supaya aku bisa bertahan lama di Ocean Only ini. Selamat datang semuanya di 400 hari Minecraft Ocean Only. Oke guys, kisah ini dimulai dari hari ke-303 aku melanjutkan episode yang kemarin. Tapi kali ini aku tidak pakai shader karena tadi waktu aku pasang shadernya ngambek tiba-tiba. Aku juga bingung kenapa shader bisa ngambek gitu. Di awal ini aku penasaran kenapa inventory aku terasa berat meskipun sedikit. Oh ternyata ada kepalanya Dragon City ternyata. Oh my god, kepala ini sangat memberatkan. Akhirnya aku memutuskan untuk naruh kepala Dragon City ini di tempat yang semestinya. Ya, aku berpikir di dekatnya biji kers raksasa ini. Ya, pantesan dari kemarin inventory aku itu terasa berat. Jadinya aku langsung bergegas untuk naruh si kepala Dragon City ini di tempat sini. Tapi suatu saat aku akan balik lagi ke Dragon City untuk mencari kepala Dragon City yang lain. Di sini masih banyak slotnya. Akhirnya aku langsung turun dan aku mencoba untuk stretching pemanasan lagi ya, terbang ke atas. Akhirnya aku langsung mendarat dengan sempurna di atas rumah pohon aku. Aku berpikir keras ya, aku lihat-lihat dari atas sini meskipun gak pakai shader tapi lumayan. Aku bisa melihat dolphin. Oh my god, si mamalia yang sangat pintar di situ. Dan akhirnya aku berpikir sambil makan wortel di atas sini, aku pengen bikin kota lagi karena aku merasa kesepian di sini. Ya, aku berinisiatif untuk bikin kota tapi di pagi hari seperti biasa aku pemanasan mabar sama Jamet. Ya, mas-mas Jamet ini. Tapi aku cuma ngekill satu kali. Ya, dia kena sakitnya cahaya matahari. Akhirnya aku langsung mampir ke kamarnya Pak Slamet sama istrinya. Ya, ternyata Pak Slamet betah di sini meskipun aku kurung pakai pasir di sini. Ya, supaya dia tidak keliaran ke masuk-masuk kerajaannya aku. Akhirnya aku langsung mencoba untuk ngecek beberapa storage room aku. Aku ngambil beberapa string karena aku pengen bikin pancing kali ini. Aku akan memancing di awal ini. Ya, aku pengen memancing karena aku pengen mencari paper fish. Ya, aku butuh paper fish kali ini, bukan code-code yang tidak berguna. Akhirnya aku mendapatkan name tag dan paper fish yang aku pengen. Dari tadi aku menghabiskan 3 pancing dan akhirnya waktu aku buka chest di laboratorium aku melihat paper fish di sini. Oh my god, kenapa aku mancing? Dan akhirnya aku langsung panen beberapa pilus-pilus Garuda rasa balado ini dan aku langsung bikin poison water breeding supaya aku seperti Aquaman di bawah laut sana. Akhirnya aku cek langsung inventory, aku mengecek sand aku ternyata tinggal dikit. Oh my god. Akhirnya aku berinisiatif untuk kembali ke kota pertamanya Payudan waktu respawn di Ocean Monument pertama kalinya. Ya, aku langsung skip videonya ya. Aku percepat seperti timelapse gini dan aku sampailah ke kota pertamanya Payudan. Oh my god. Aku nggak nyangka bisa punya ocean kerajaan yang seperti tadi itu. Padahal aku berawal dari sini semuanya. Di episode pertama aku dari sini. Akhirnya aku langsung ke sini hanya untuk mengambil sand yang aku dapetin waktu itu, waktu aku menghancurkan dan mengambil semua pulau-pulau yang ada di sini. Akhirnya aku langsung kembali lagi ke kerajaan dan aku langsung bikin ruangan tempat furnace pembakaran. Ya, aku bakar semua pasirnya karena aku butuh banyak banget kaca habis ini. Aku kaget di dalam kerajaan masih ada Jamet dan ternyata pintunya lupa nggak aku tutup tadi. Oh my god, berarti kesalahan aku. Akhirnya aku lihat keluar, oh ternyata udah malam. Ternyata ada yang balas dendam. Bocilnya marah dan ternyata bocilnya manggil bocil-bocil yang lain. Aku dikeroyok sama bocil-bocil FF ini. Oh my god. Bocil-bocil FF ini sebenarnya nggak terlalu sakit, hanya saja geli ke aku. Ya, geli banget. Akhirnya aku langsung memutuskan untuk tutup saja dan aku memutuskan untuk tidur saja. Ya, karena berbahaya banget Jamet bisa dan aku nggak bisa tidur di kamar aku sendiri. Percuma aku punya blok diamond di kamarku. Akhirnya aku langsung pergi numpang ke kamarnya Bapak Slamet sama istrinya. Akhirnya aku langsung nyoba lompat-lompat di perutnya mereka. Mereka nggak bangun tetap. Dan mereka malah main sulap Pak Slametnya. Tuh, ya kan? Kepalanya masuk ke dinding. Aku tambah takut kalau kayak gini. Akhirnya aku langsung tidur dan ternyata aku bisa tidur kali ini. Pagi-paginya aku langsung bergegas untuk memulai proyek aku. Ya, desa di dalam laut nantinya. Ini adalah pintu masuknya. Tapi kok kayak gawangnya sepak bola ya? Aku juga bingung.
Ya udahlah, gak apa-apa. Akhirnya aku langsung minum obat kuatnya supaya aku bisa lebih kuat di dalam laut. Aku langsung bikin kaca-kacanya ruangan di dalam laut ini. Aku terus bikin kaca dan aku sempat mabar sama om-om Aquaman yang sangat drill Aquaman. Ya, drill Aquaman. Akhirnya aku mendapatkan trisulanya Aquaman yang drill pertama kalinya di Ocean Only ini. Oh my god, trident dong. Aku sangat senang mendapatkan senjata ini. Dan akhirnya aku langsung menyelesaikan project aku. Aku langsung pasang semua dinding-dindingnya dari kaca. Tapi lagi-lagi aku diganggu sama anaknya Aquaman kali ini. Anaknya ngamuk. Oh my god, ya udah aku bunuh sekalian. Perlahan aku keringkan tempat ini pakai sponsnya cuci piring. Akhirnya aku langsung basmi sama jamet-jametnya dan akhirnya aku mengeringkan semuanya dengan spons cuci piring ini. Aku ambil lagi spons-sponsnya supaya aku bisa kembali lagi ke Nether dan mengeringkan sponsnya lagi dengan cepat. Jadi aku nggak perlu dibakar-bakar gitu deh. Karena project ini sangat besar, aku akan keluarkan semua kekuatan aku. Aku mulai mendekorasi sungai sama air terjun buatan di dalam desa laut ini. Dan aku mulai bikin tower pertama aku. Ya, tower cahaya, tower kehidupan aku pertama kali di sini. Dan aku bergegas untuk menerangi jalan-jalan penghubung dari kerajaan ke desa bawah laut ini. Dan untuk pertama kalinya aku bikin rumahnya para villager supaya nanti nggak ngeo sembarangan. Aku mulai bikin pertanian di dalam desa bawah laut ini. Ya, pertanian untuk pertama kalinya di dalam desa bawah laut. Dan aku mulai mendekorasi beberapa jalan yang ada di desa ini supaya terlihat lebih medieval. Dan aku mulai bikin pintu masuk yang lebih realistis lagi. Ya, aku kasih beberapa dekorasi. Dan aku langsung bikin jalur untuk menghubungkan dari rumahnya Bapak Slamet ke desa bawah laut tadi. Dan aku mulai mentransfer para villagerku supaya mereka semua bisa hidup di sana. Aku transfer satu persatu supaya mereka hidup lebih bahagia dan lebih leluasa di sini. Dan di hari ke-337 aku berinisiatif untuk mencari ikan lagi. Tapi kali ini bukan memancing. Aku akan mengambil bucket yang banyak dan aku akan bergegas langsung ngambil ikannya nyelam ke bawah. Ya, aku kali ini akan bikin akuarium. Akuarium di dalam kerajaan. Aku terinspirasi dari Nabi Sulaiman. Ya, di bawahnya ada akuariumnya. Aku akan letakin beberapa monster di dalam sini. Ya, monster alien. Jadi bukan ikan biasa. Kalian pasti tahu di 1.17 ada monster alien yang baru. Ya, kali ini aku langsung terbang dan aku langsung bergegas untuk mencari bahan-bahannya dulu. Aku butuh beberapa aksesoris dan dekorasi supaya akuariumnya tidak monoton atau membosankan. Akhirnya aku langsung ambil air-airnya dan aku langsung kembali lagi ke sini. Waktu aku kembali tiba-tiba di dalam ada atlet panah. Malah dijadiin tempat latihannya atlet panah di sini. Akhirnya aku tidak bodoh, aku langsung kasih air supaya dia bisa mati di dalam air sana. Tapi ternyata dia tidak mati. Oh my god, ini tengkorak hidup, drill tengkorak hidup. Akhirnya aku langsung ajak dia mabar. Ternyata cuma satu kali pukul di dalam laut sini. Dan aku langsung mulai mendekorasi di bawah laut sini. Aku kasih glowstone supaya nggak ada jamet-jamet lagi yang renang-renang di dalam sini. Termasuk Aquaman jahat nantinya. Aku kasih beberapa dekorasi seperti rumput laut sini supaya rumput lautnya nanti bisa dibuat es campur atau es teler nantinya. Wow, dilihat dari atas sangat beautiful banget. Akhirnya aku langsung memutuskan untuk pagi-paginya mencari ikannya. Tapi ternyata aku dikejar-kejar sama dua cewek cantik lagi dong. Aku bingung harus kemana lagi ini. Akhirnya aku langsung memutuskan untuk berdiskusi sama mereka. Mereka malah meledak dua-duanya. Oh my god, dia merusak pagar kerajaanku sampai akhirnya jadi air terjun alami di sini. Oh my god, air terjun alami sebenarnya menarik sih. Tapi akhirnya aku langsung memutuskan untuk memperbaiki semuanya. Aku tambal lagi seperti tambal ban dan akhirnya aku langsung tambal di bagian atasnya juga.
Oh my god, ini kelakuan dua cewek cantik yang sering merebutkan aku. Akhirnya sudah selesai, dan akhirnya aku langsung panen supaya aku bisa makan lagi. Ya, aku kehabisan makanan kali ini. Akhirnya aku langsung pergi kembali untuk ngambil water breeding karena aku akan mencari umpannya monster alien nanti. Ya, kalian akan tahu, bukan ikan kod biasa. Jadi aku akan mencari ikan tropikal atau ikan tropis. Ya, aku akan mencari ikan-ikan seperti Nemo-Nemoan dan ternyata susah banget di sini. Aku hanya ketemu sama Aquaman jahat di sini. Akhirnya aku langsung pelan-pelan mencari sampai pada akhirnya aku ketemu sama ikan yang aku cari. Ya, ikan tropikal. Nah, aku akan membutuhkan banyak ikan tropikal sampai pada akhirnya aku dekat sama desa di bawah laut aku. Sangat indah sekali. Aku malah lihat Bapak Selamat malah main DJ di atas sana. Oh my god. Dan akhirnya aku langsung diajak mabar sama Aquaman jahat di sini. Hanya 2 kali kill sudah tewas dianya. Akhirnya aku langsung menemukan lagi ikan tropikal ini, keluarganya Nemo, dan akhirnya aku langsung ambil semuanya sebagai umpannya nanti. Umpan ikan monsternya alien. Ya, akhirnya aku langsung turun ke bawah untuk mencari tempat hidupnya si monster alien nanti. Akhirnya aku kaget. Di sini masih ada atlet panah sama keluarga Jamet yang bisa respon di sini. Aku masih kaget kenapa kok bisa begitu ya. Dan kayaknya kurang terang sih di bawah sini. Akhirnya aku langsung lihat si Bapak Selamat malah lompat-lompat kayak orang gila di situ. Aku juga bingung kenapa dia sudah tua masih main-main kayak gitu. Akhirnya aku langsung mencari monster aliennya di bawah sini. Baru aja aku renang ke bawah sini, aku langsung lihat ekornya dia. Inilah yang aku maksud monster alien, kawan-kawan. Ya, teman-teman bisa lihat semuanya. Aku akan bawa dia ke akuarium yang sudah aku buat di kerajaan itu. Dan akhirnya aku langsung ambil dia. Sampai pada akhirnya aku dapat achievement baru. Aku berhasil nangkap monster alien ini. Dan aku dapat achievement The Catch Predator. Oh my god. Dan akhirnya aku langsung mencari lagi. Ternyata nggak nemu. Cuman ada satu di bawah sini. Ini Revin tapi di bawah laut. Ya, ternyata cuman ada satu. Aku sedih banget. Coba ada 2, aku bisa mengawinkan dia dan aku bisa punya banyak monster alien ini. Akhirnya aku langsung kembali, tapi sebelum aku ceburin ke bawah sana, karena aku punya name tag, jadi aku akan inisiatif akan kasih nama dulu supaya dia tidak despawn. Akhirnya aku langsung kasih nama dia Adik Alien. Ya, ini adalah Adik Alien. Nanti kakaknya satunya. Ya, akhirnya aku langsung ceburin dia ke bawah dan akhirnya aku langsung sambil kasih nama dia. Ya, akhirnya aku langsung ceburin dan aku sangat senang punya hewan peliharaan pertama kalinya di dalam kerajaan. Dia Adik Alien. Akhirnya aku punya hewan peliharaan untuk pertama kalinya. Aku mencoba kasih ikan tropikal di sini dan dia saking sangarnya dia langsung habisi dia. Oh my god. Dia adalah predator monster alien. Ya, dia sangat berbahaya, tapi dia tidak menyerangku untungnya. Akhirnya aku berhasil menangkap dia dan aku akan membudidayakan. Aku akan mencari satu lagi. Dan kali ini sudah masuk ke hari ke-389. Aku berencana pengen bikin farm skeleton. Jadi aku pernah ketemu sama spawnernya skeleton di tempat miningnya Payudan. Ya, akhirnya aku langsung mencoba turun lagi. Aku kaget dong. Aku kaget banget. Dia jump scare banget ini jametnya. Oh my god. Akhirnya aku langsung terangin saja di sini, setidaknya ada satu penerangan. Akhirnya aku langsung kembali ke main save-ku dan aku langsung ketemu sama cewek cantik yang malu-malu. Dia malu-malu untuk datang ke aku. Dan ujung-ujungnya dia malah mabar sama aku. Dan akhirnya aku melanjutkan perjalanan aku di main save ini. Aku langsung pergi ke tempat spawner aku, tapi aku masih dihadang 2 bocah ini. Akhirnya di sini langsung aku ketemu sama spawner yang dulu, ternyata spawnernya hilang. Aku juga bingung kenapa gitu. Kapan hancurnya dan siapa yang menghancurkan spawner ini? Aku ngambek dan aku lampiaskan semua kekesalan aku sama bocah-bocah ini. Akhirnya aku ketemu sama semua bocah-bocah cewek cantik. Aku semua hampiri karena aku stres. Akhirnya aku ketemu sama Chess. Ya, aku ketemu sama buku Lure 3. Aku juga lupa itu buat apa. Akhirnya aku juga menemukan buah-buahan yang gak penting di sini. Dan akhirnya ada biji-bijian. Aku ketemu sama Chess lagi dan lagi. Tapi kali ini aku menemukan name tag yang sangat berguna. Jadi alhasil aku bisa mencari satu monster alien lagi. Ya, aku sangat senang mendapatkan name tag. Akhirnya aku ketemu sama tempat rumahnya si alien monster ini. Aku mendapatkan satu lagi dan sangat mudah untuk mendapatkannya. Ya, cuma tinggal nyari bioma di bawah laut ataupun di goa yang ada airnya. Akhirnya aku langsung kembali ke kerajaan. Sebelum aku taruh, seperti biasa, aku namai name tag-nya dulu. Aku bersyukur punya name tag lagi. Aku dapetin name tag tadi, dan aku langsung kasih nama name tag-nya Kakak Alien. Kalau tadi itu adalah adik alien, sekarang adalah kakaknya. Harusnya tadi kakaknya sih. Bingung sih. Aku bingung sekali. Akhirnya aku langsung kasih nama dia Kakak Alien. Akhirnya,
alien monsternya ada temennya sekarang. Oh my god, ini adalah alien yang sangat berguna buat aku. Aku bisa melihat dia waktu aku stres. Oh my god. Aku akan kembang biakkan dia suatu saat. Akhirnya aku langsung menanam biji-bijian yang sudah aku dapetin dari main save tadi. Aku melanjutkan mining aku melihat atlet panah yang sedang mabar sama zombie villager. Akhirnya aku habisi sekalian mereka supaya tidak tengkar lagi. Akhirnya aku langsung menemukan chest lagi di dalam main save ini. Sebenarnya masih banyak. Aku mendapatkan buku Respiration 2. Oh my god, ini keren banget. Akhirnya aku langsung melanjutkan lagi dan aku menemukan sesuatu yang tidak biasa dong. Ini sangat luar biasa. Bunga. Oh my god. Kok bisa tumbuh gitu ya? Aku juga bingung kok bisa tumbuh bunga di dalam laut sini. Akhirnya aku langsung ambil semuanya. Aku sangat senang mendapatkan bunga warna merah ini. Aku langsung bergegas pergi ke desa bawah laut untuk aku tanam bunga-bunga ini di depan rumahnya Bapak Selamat. Ya, karena Bapak sudah selamat. Akhirnya aku langsung bikin pot buatan di sini dan aku langsung tanam satu dan satunya aku bikin pewarna makanan. Ya, pewarna makanan supaya aku bisa bikin es campur nanti warna merah. Akhirnya aku langsung bikin gelas dan aku langsung taruh gelas merah ini di atas beacon aku. Aku akan bikin revolusi baru. Jadi beaconnya bukan warna putih lagi. Kali ini beaconnya akan menjadi warna merah. Ya, beaconnya akan terlihat lebih sangar lagi. Dan akhirnya aku menyelesaikan di Ocean Only ini selama 401 hari. Ini akan menjadi episode yang sangat panjang untuk kedepannya lagi. Ya, aku akan bikin ngebuil-buil sesuatu yang epic lagi di episode-episode selanjutnya. Kalian harus tunggu episode selanjutnya di Minecraft Ocean Only.